Shalom Sobat Kristus terkasih, kembali lagi bersama saya Puspa Lovely Tambunan. Dalam konten saya saat ini, kita akan disapa bersama oleh firman Tuhan melalui kitab Yohanes pasal 6 ayat pertama hingga yang ke-15. Namun sebelumnya, mari ringankan tangan saudara untuk mengklik like, share, komen, dan hidupkan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Pada kali ini, kita akan memberi judul dalam firman Tuhan ini, yaitu bersyukur dengan menjadi berkat bagi orang lain. Perikop ini kita akan lebih banyak melihat sebagai sebuah mukjizat, karena pada saat itu adalah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dalam perikop ini, banyak orang lebih sering memandang bahwa ini adalah sebuah mukjizat saja. Bahkan dalam perikop ini sering dipelesetkan dengan sisa 12 bakul karena belum ada ibu-ibu yang membungkus. Karena itu perikop ini sangat familiar di tengah-tengah orang Kristen. Jika dilihat dari sisi mukjizat, itu tidak salah, tapi saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam apa makna tindakan Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Saudara terkasih, peristiwa ini terjadi menjelang Paskah perayaan orang Yahudi. Semakin banyak orang yang tertarik dengan ajaran Yesus, sehingga ribuan orang mengikutinya untuk mendengar ajarannya. Dalam situasi itu, di mana di tengah-tengah Yesus sedang mengajar, ia masih tetap peka akan kebutuhan jasmani ribuan orang yang mengikutinya. Menarik sekali bahwa Yesus tidak langsung mengadakan mukjizat ketika melihat kenyataan bahwa ribuan orang itu lapar. Yang dilakukan Yesus pertama kali adalah bertanya kepada murid-muridnya secara khusus, kepada Filipus, lalu kepada Andreas. Jawaban dari kedua murid Yesus, lalu pertanyaan Yesus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Itulah yang dipertanyakan oleh kedua murid Yesus pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan solusi di tengah masalah yang dihadapi, yaitu Filipus dan Andreas sangat pesimis. Dengan roti seharga 2 dinar tidak akan cukup bagi orang ini, dan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 jelai ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Itulah yang ada di pikiran oleh Filipus dan juga Andreas pada saat itu. Saudara terkasih, mengapa Yesus memulai dengan pertanyaannya kepada muridnya? Mengapa tidak langsung mengadakan mukjizat? Muridnya yang mengetahui ini sangat bertanya-tanya dalam hatinya mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengadakan mukjizat. Ternyata pada saat itu Yesus ingin mengetahui sejauh manakah kepekaan para murid, sejauh manakah para murid bersedia berbagi kasih dengan yang membutuhkan dan memikirkan masalah orang lain. Ternyata Yesus mendapati bahwa para murid masih belum peka, masih belum memikirkan kepentingan orang lain, masih belum memiliki hati yang bersedia berbagi, masih merasa bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mereka berikan, masih merasa berkekurangan, bahkan justru mereka merasa perlu untuk dibantu. Hati para murid belum tergerak untuk berbela rasa, masih perlu mengasah hati dan mempertajam kepekaannya. Tidak hanya kepada murid Yesus, yakni Yesus ingin menilai dan menguji kepekaannya, empatinya, tetapi juga kepada kita semua, saudara terkasih. Lalu, jika kita menilai diri kita,
Di manakah posisi kita? Dalam hal ini, saya ada 3 pilihan posisi bagi kita. Yang pertama, posisi bahwa kita berada di bawah para murid. Itu berarti belum ada sama sekali kepekaan karena kita selalu merasa kekurangan. Merasa bahwa justru saya yang harus dikasihani, lebih senang menerima daripada memberi. Lalu posisi yang kedua, yaitu posisi setara dengan para murid. Itu berarti posisi kita adalah seorang yang pesimis, prihatin melihat keadaan orang lain, tapi tidak bisa berbuat sesuatu. Merasa tidak ada yang dapat dibagikan, tidak mungkin berbagi kasih karena keadaannya juga pas-pasan. Dan yang terakhir yaitu posisi yang ketiga, posisi di mana kita melampaui para murid. Itu berarti kita sudah mempunyai kepekaan, kepedulian berempati, punya kemauan berbagi kasih. Apa saja yang ada padanya, dia bersedia untuk membagikan kepada orang lain. Saat ini pertanyaan itu kembali kepada kita. Di posisi manakah kita saat ini, saudara? Saudara-saudara, ketika kita bersyukur, sebenarnya kita sungguh sudah menyadari bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita itu sangat melimpah. Karena itu, kita jangan pernah berhenti pada bersyukur saja, melainkan rasa syukur itu harus kita tindak lanjuti dengan bersedia menjadi berkat yang menunjukkan bahwa posisi kita sudah harus melampaui para murid Yesus kala itu. Saudara yang terkasih, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, firman Tuhan yang menyapa kita. Saya ilustrasikan hal ini dengan sebuah waduk, di mana fungsi waduk adalah menampung air. Setelah air itu penuh, maka dia harus dialirkan ke tempat-tempat yang kering, yang perlu untuk diairi. Di mana waduk, kalau hanya menampung dengan tidak mengairi ke tempat-tempat yang kering, maka bisa menyebabkan terjadi sebuah bencana banjir. Seperti sebuah waduk, di mana fungsi waduk adalah menampung air. Setelah itu, air tersebut harus dialirkan ke sawah-sawah yang kering supaya bisa digarap dan memperoleh hasil. Di mana waduk, kalau hanya menampung dan tidak mengairi sawah-sawah, maka bisa menyebabkan sebuah bencana banjir, bencana yang mematikan bahkan. Saudara terkasih, melalui waduk kita juga bisa belajar bahwa kita harus menjadi penerima berkat dari Tuhan dan kemudian menyalurkannya bagi sesama kita. Berusahalah untuk melampaui kepekaan para murid dengan meneladani kasih Yesus. Shalom.